Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mulai pembelajaran daring yang pertama, yaitu muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam, tema 2, pernapasan pada hewan. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya beri pengertian dulu apa sih yang dimaksud dengan pernapasan. Kita melakukannya setiap saat tanpa sadar, tetapi banyak dari kalian mungkin yang belum tahu tentang apa arti dari pernapasan itu. Pernapasan atau ventilasi adalah proses menggerakkan udara masuk dan keluar dari tubuh, terutama dengan memasukkan oksigen dan membuang karbon dioksida. Mengapa harus oksigen? Karena makhluk hidup menggunakan oksigen untuk memecah makanan, untuk mendapatkan energi. Nah, mengapa mengeluarkan karbon dioksida? Karena pada proses pernapasan ini menghasilkan karbon dioksida sebagai produk buangan dan dikeluarkan dari tubuh. Nah, setelah ini kita akan mempelajari tentang organ-organ pernapasan pada hewan. Yang pertama ini adalah cacing tanah atau vermes. Cacing tanah bernapas menggunakan permukaan kulit. Nah, Bu Rizka hanya merangkum dari materi yang ada di buku paket tema 2, halaman 4 sampai halaman 11. Nah, ini fotonya juga sama gambarnya ya dengan yang ada di buku paket tema 2 halaman 4. Di permukaan kulit inilah terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida di tubuh cacing. Yang kedua, serangga. Serangga bernapas menggunakan trachea. Trachea ini berupa saluran-saluran halus yang bercabang dan tersebar di seluruh tubuh serangga. Saya berikan contoh di sini gambar lebah. Di sini diberi tanda spirakel. Spirakel itu adalah lubang-lubang tempat udara keluar masuk di tubuh serangga. Nah, yang saya beri lingkaran inilah yang disebut dengan trachea. Ikan atau Pisces. Ikan bernapas menggunakan insang. Insang pada ikan ini berjumlah 4 pasang, terletak di kanan dan kiri kepala ikan. Nah, ini adalah anatomi dari insang ikan. Air masuk ke dalam mulut ikan, lalu oksigen yang terlarut di dalam air akan diserap oleh ikan. Nah, karbon dioksida akan dikeluarkan melalui insang secara difusi atau menyebar. Katak atau amfibi. Pada saat beruduk, katak bernapas menggunakan 3 pasang insang, ya. Nah, setelah dewasa, katak bernapas menggunakan paru-paru dan kulit. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Di sini Bu Rizka berikan contoh gambar kadal, komodo mungkin ya, dan buaya. Mana sih paru-parunya? Nah, ini dia. Lang itu sama dengan paru-paru. Jadi buaya dan komodo, kadal, dan reptil lainnya bernapas menggunakan paru-paru. Nah, bagaimana jika ketika buaya berada di dalam air? Buaya ini bernapas menggunakan paru-paru. Ketika di air, buaya dapat menutup lubang hidungnya agar air tidak masuk ke paru-paru. Selanjutnya, burung atau aves. Burung bernapas juga menggunakan paru-paru. Ini adalah gambar anatomi burung. Nah, mengapa selain paru-paru ada pundi-pundi udara? Pundi-pundi udara ini berfungsi untuk menyimpan cadangan udara yang digunakan saat terbang. Jadi ketika terbang, burung tidak menghirup udara dari luar, tetapi menggunakan cadangan udara yang berada di dalam pundi-pundi udara. Yang terakhir adalah mamalia. Mamalia bernapas menggunakan paru-paru. Apa sih yang dimaksud dengan mamalia? Bukan mamanya Lia. Mamalia adalah hewan yang menyusui anaknya. Di sini saya berikan contoh mamalia, kucing, dan ikan lumba-lumba. Jadi lumba-lumba ini sebenarnya adalah mamalia, bukan termasuk ke dalam jenis ikan. Nah, ini adalah gambar elang atau paru-paru dari kucing dan lumba-lumba. Sekian dan terima kasih. Itu tadi muatan pembelajaran IPA hari ini. Selamat belajar.